Pastikan aman. Geser. Jadi tidak ada masalah ya kalau Jadi pelaksana tidak ada beban ya untuk menghadapi tentang waktu. Jadi dari pelaksana sendiri tidak ada beban ketika Saling ngawat. ya. Memang pada awalnya itu nggak ada keluhan Datangnya kami hanya melaksanakan apa yang Ton memasukkan sudah sesuai dengan tata ruang. Ini kabel sesuai tata ruang dari seandainya itu melanggar tata ruang gimana? Karena kan bagaimana juga dia masuk dari supply ke proyek juga kan. Tapi memastikan sudah sesuai. terkait pelaksanaan operasi warga kan banyak polisi, sebenarnya jam operasional sendiri seperti apa sih? Apa sesuai personal warga ini mengeluhkan apa ya? kalau kita kan ya sesuai kita lihat kondisi kearifan kita lihat kita menyesuaikan Mana? Ayo. ruang untuk ada CSR kan sesuai aturan yang memang berhak mengajukan tentang Itu apa namanya? saya Andesit Bagian desit. project manager. Boleh minta nomor ya. Nomor teleponnya Mas. Mas. Rapat pendapat tadi terkait dengan surat yang masuk ke Ketua DPRD, CKO Komisi 1 dan Komisi 3 yang datang dari teman-teman sahabat IPPC, Ikatan Paguyuban Pemuda Citaman. Kami terima dengan berbagai usulan. Setelah hasil rapat tadi, mungkin ada beberapa usulan yang disampaikan oleh teman-teman IPPC. Yang sangat krusial itu adalah terkait tentang Permen ESDM nomor 3066, di mana lokasi yang dijadikan titik jalur Jakarta Cikampek sisi selatan 2 itu adalah kawasan KBAK, kan begitu. Nah, sehingga teman-teman IPPC ini meminta rekomendasi hasil kajian dari tim geologi, kan gitu. Itu yang menjadi permasalahan, dan hasil kesepakatan tadi kajian tim geologinya nanti akan dibahas oleh Waskita dan Jasa Marga. Nah, dan pihak Jasa Marga meminta besok kami dari DPRD untuk turun mengecek ke lapangan bagaimana permasalahan sumber mata air ini terganggu atau tidak. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, besok kalaupun teman-teman mau ikut maka, kalau enggak jadi masalah. Yang penting pokok permasalahannya ini terganggunya sumber mata air. Sumber mata air yang ada di Kampung Citaman oleh kegiatan pembangunan Japek 2. Japek 2 sisi selatan. Itu. Nah, setelah kami konfirmasi ke pihak Waskita dan Jasa Marga terkait dengan terganggu dan tidaknya garansi tidak terganggunya, ya mereka siap menerima masukan, atas pelanggaran yang mereka perbuat.
Itu kenyataannya. Yang jelas teman-teman IPPC dengan berbagai macam usulan, diantaranya tadi sumber mata air, kedua UGK, uang ganti kerugian, terus dampak sosial daripada kegiatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan, debu dan lain-lain, kan itu yang jadi permasalahan. Nah, mudah-mudahan besok ada keputusan yang bisa memberikan harapan bagi masyarakat atau sahabat teman-teman IPPC. Tuh, sok. Terkait exit tol sendiri kan tadi sempat dibahas dan terkesan tidak masuk akal Ya, karena dibangun di Sukabunga yang notabene hanya jalan kabupaten yang di area persawahan. ya. Jawaban dari Jasa Marga sendiri seperti apa dan sesungguhnya rencana awal itu seperti apa terkait exit tol dan gate tol itu masuk di sisi timur maupun barat? Ya. Tadi sempat saya pertanyakan pertimbangan. Apa yang menjadi pertimbangan Jasa Marga ketika menentukan titik exit tol yang hari ini memang adanya di lokasi Desa Sukabunga, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Padahal kalau melihat dari perencanaan awal itu, saya sempat dengar kabar memang, walaupun saya tidak mengikuti sosialisasi karena tidak pernah ada undangan dari pihak Jasa Marga maupun dari pihak-pihak lain terhadap kami di lembaga DPRD. Kami tidak pernah diajak musyawarah. Nah, perencanaan awal itu exit tol adanya di Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan, yang kebetulan berbatasan dengan Desa Taman Sari. Awalnya di situ. Tapi kenapa tiba-tiba pindah ke Sukabunga? Nah, wajar ketika saya tadi berpendapat bahwa masyarakat hari ini berasumsi lain. Jangan-jangan kan begitu. Setelah tanda kutip kan jangan-jangan. Ya mohon maaf, kita tidak mau suudzon. Tapi kita harus lihat fakta dong di lapangan. Kalau terjadi fakta exit tol itu adanya di Jalan Badami Loji, yang jelas-jelas itu jalan provinsi. Keuntungannya bagi Kabupaten Karawang sangat besar. Pertama, daerah itu tidak jauh dengan zona wisata di Karawang Selatan, sehingga exit tol itu bisa menjadi faktor pendukung banyaknya wisatawan yang datang ke wilayah selatan Kabupaten Karawang, khususnya daerah Loji. Di samping itu juga tentu saya berharap bahwa di Kabupaten Karawang ini yang jelas di Jalan Badami Loji itu hari ini intensitas kendaraan besar itu hanya dikuasai oleh perusahaan PT Juisin, yang notabene PT Juisinnya itu juga sendiri ada di wilayah Bekasi. Hampir 90% kendaraan besar itu adalah armada dari PT Juisin. Betul. Baik bahan baku maupun hasil produksi. Pajak ke Bekasi, ya PPH-nya tetap ke Bekasi. Jalannya ke Kerawang. Jalannya ke Kerawang. Antep pisan. Kita punya kebagian apa kan enggak? Jajal curug. Ya paling tidak ketika ada exit tol di wilayah Taman Sari atau Taman Mekar itu, paling tidak bisa mengurangi kemacetan dari Taman Mekar ke Badami. Artinya jarak pintu tol itu ke PT Juisin itu nggak jauh, paling 3-4 kilo kurang lebih. Ke sana juga ke wilayah selatan juga tidak terlalu membuat kemacetan, ke wilayah Badami juga tidak terlalu membuat kemacetan gitu. gitu. Betul. Betul. Okay, so.
Terus soal tuntutan warga kan tadi ada 6 tuntutan. Yang mana dalam tuntutan tersebut itu pihak terusnya BUMN ini tidak mewujudkan tuntutan tersebut dan tetap melakukan pengerjaan proyek tersebut. Gitu. Apakah langkah yang dilakukan oleh DPRD gitu kan terhadap bila ini itu terjadi gitu, apakah akan melanjutkan ke pusat atau seperti apa? Ya, aspirasi itu. Kalau kami di DPRD ini kan bukan eksekutif, hanya sebatas penyambung lidah dari aspirasi masyarakat. Tentu semaksimal mungkin kami memperjuangkan dengan cara menyampaikan baik secara konstruksi politik di tingkatan masing-masing. Kalau kami di DPRD bisa komunikasi dengan DPRD provinsi dan kemungkinan juga bisa berkomunikasi dengan DPR RI, kan seperti itu. Yang penting kita tetap berusaha dan berjuang. Adapun hasilnya nanti ya kita lihat. Dan kalau memang kenyataannya pihak jasa marga tidak menghiraukan atas apa yang menjadi usulan masyarakat, ya berarti kan cukup jadi catatan bagi kita. Kan begitu. Masyarakat itu berarti BUMN ini berarti sudah tidak sadar diri bahwa mereka hadir itu atas keuangan negara, atas representasi negara yang notabene juga punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Kan konsep tujuan PSN itu adalah mempercepat membangun kesejahteraan baik ekonomi dan sosial masyarakat. Itu prinsip dasar dibangunnya PSN dengan wadah KPPIP. Terus kaitan tadi kawasan Bentang Kars, kerusakan itu. Ya. Apakah dari awalnya itu sistem itu nggak ada proteksi? Sebenarnya bukan bicara proteksi. Kalau bicara proteksi mah ya memang kewenangannya juga hari ini ya ketika kita bisa diajak musyawarah ya pasti kita sampaikan Provinsi. ke provinsi. Karena memang berhubung kita di kabupaten yang notabene berdekatan langsung dengan kawasan Kars itu sendiri, tidak pernah diajak musyawarah, komunikasi lain-lain kan begitu. Sehingga bukan kami tidak memprotek, cuman kami pun tidak tahu gitu. Tidak tahu, dan memang dari awal sudah disampaikan oleh masyarakat, para penggiat lingkungan, kalau bisa hindari kawasan Kars. Tapi kenyataannya kan tadi kita susah juga kalau sudah mulai terbangun. Dihentikan nggak mungkin, dipindahkan apalagi. Ya. Berarti sejak proyek ini sudah awal berjalan atau rencana itu pelibatan dari masyarakat dan DPRD itu dilibatkan seperti apa? Sama sekali saya tidak pernah dilibatkan. Tidak pernah dilibatkan. Adapun responsibilitas saya yang tinggi terkait dengan permasalahan uang ganti rugi. Kan begitu. Berarti soal kayak jembatan itu tidak pernah dilibatkan. Tidak pernah. Sarana dan prasarana faktor pendukung masyarakat yang dibutuhkan ke depan kami tidak pernah diajak bicara. Termasuk pengawasan dari provinsi sendiri nggak ada ke warga itu, ada komunikasi. Sampai hari ini sih kayaknya nggak ada. Karena masyarakat kalau mereka tetap melakukan pengawasan, paling tidak kan membangun komunikasi dengan masyarakat dan mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat. Sampai hari ini kan tidak partisipatif. Oke, terima kasih. Presiden bahwa proyek nasional itu bukan ganti rugi tapi ganti untung. Nah kenyataannya seperti itu. Jadi bukan ganti untung, ganti rugi aja enggak. Boro-boro. Ya karena sampai sekarang kan ada beberapa puluh rumah yang belum dibayar. Jadi secara
BUMN yang tidak membedakan institusi presiden. Sebenarnya kewenangannya bukan ada di BUMN-nya, karena yang membayar fasilitas asetnya itu kan PUPR, Kementerian PUPR. Jasa Marga itu hanya pelaksana pengelola jalan tol. Awas kita hanya pelaksana pekerjaan jalan tol. Agak bersih gitu. Ya terima kasih. Berarti ada di Kementerian PUPR. Iya. Nantinya kontrol pemerintah. Harusnya mah. Oke, makasih banyak.